Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan yang mana kita tadi sudah membahas mengenai membangun ukhuwah Islamiyah yang artinya adalah gambaran tentang hubungan atau orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan atau tali persaudaraan ya Ustadz ya, yang dimana antara satu dengan yang lainnya seakan-akan berada dalam satu ikatan. Iya, satu tubuh gitu Ustadz ya. Nah sekarang juga kita mau tanya, tadi kan sudah dijelaskan atau sudah disampaikan kepada pemirsa di rumah secara globalnya Ustadz, ada berapa jenis ukhuwah Islamiyah? Kita mau tahu sih Ustadz sebenarnya poin-poinnya Ustadz. Yang poin pertama itu ukhuwah Islamiyah terhadap Tuhan sebagai hamba ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada ukhuwah persaudaraan yang terikat karena satu keyakinan. Ya, kita meyakinkan Allah. Jadi satu kalimat la ilaha illallah kan, maka munculnya seperti terjadi pertempuran Surabaya kan, arek-arek Surabaya bisa mengalahkan tentara itu hanya karena satu keyakinan, Allahu Akbar Bung Tomo. Padahal mereka belum tentu semayang, tapi karena dia ada ghirah, ada kekuatan yang didorong oleh kalimat ketuhanan, la ilaha illallah, Allahu Akbar, maka terbakarlah emosi, muncullah suatu kemampuan berjuang tanpa ada rasa takut. Jadi dia bersatu, tapi yang mengikatnya ada keyakinan, ketuhanan gitu. Nah, jadi dengan adalah persaudaraan karena diikat oleh satu jenis vertikal atau ketuhanan. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah itu terbangun karena adalah hubungan kita antara manusia. Jadi saling menghormati antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena bagaimanapun kalau orang itu dicubit sakit, awak juga jangan cubit, ya, kan gitu kan? Ya. Nah, kan? Nah, kalau kita tidak mau dihina, ya jangan menghina orang, gitu Ustaz. Ya kan? Kalau kita tidak mau diperolokkan orang, ya jangan mengolok-olok orang. Ya, ini kan antara satu. Jadi saling menghormati hak-hak asasi manusia. Walaupun hak asasi itu kita punya masing-masing punya hak asasi. Hak asasi sebagai pribadi, hak asasi sebagai manusia secara utuh, hak asasi sebagai komunitas, semua punya hak-hak yang harus kita rawat, kita jaga, kita hormati, sehingga terbinalah suatu kebersamaan yang harmoni. Nah, kemudian yang berikutnya al-watan. Jadi ukhuwah Islamiyah terbangun karena kita berada dalam suatu bingkai kenegaraan. Walaupun Indonesia ini terbentuk, warga bangsanya tidak terbentuk dalam satu agama, bahkan berbeda-beda agama. Tapi walaupun kita beda agama, kita sudah berada di dalam suatu bingkai kenegaraan, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki dasar Pancasila. Dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu juga. Agamamu apa? Kita satu negara loh, ya kan? Agama Hindu, kita satu negara loh. Saya Islam, Anda Hindu, yuk menyatu. Kita jaga kebersamaan kita sebagai bangsa. Kita jaga negara kita supaya tidak dihina, dicaci maki, diobrak-abrik dengan mudah oleh negara lain. Ini kan martabat bangsa. Nah, manusia punya martabat juga loh, martabat diri, martabat suatu agama, martabat suatu komunitas, martabat semua punya, dan itu harus kita jaga. Kemudian membangun ukhuwah dengan dasar ad-din, agama.
Nah, agama ya orang Kristen akan terbangun ukhuwahnya, orang Islam dengan agama Islam terbangun, komunitas-komunitas pemuda, ada namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu kan termasuk membangun tali-tali persaudaraan. Tapi ketika tali persaudaraan dalam sebuah bingkai agama ini terbangun, tidak harus dia harus mengadakan suatu permusuhan terhadap bingkai agama lain. Betul. Rahmatan lil alamin itu berarti rahmat bagi kita suatu komunitas ya, juga menjadi rahmat bagi orang yang tidak seagama dengan kita. Maka yang dibentuk dengan dalam suatu yang disebut dengan toleransi. Atau at-tasamuh. Nah, iya. Menarik. Tasamuh dalam saling menghormat. Toleransi ya, toleransi antar umat beragama, toleransi antar agama, toleransi antar umat yang beda agama, ya kan? Toleransi antar umat seagama, seiman, semua kita bangun. Inilah artinya kan nilai luhur yang menghasilkan suatu kekuatan besar dari himpunan yang menyatu dalam satu solidaritas yang dalam Islam disebut ukhuwah al-islamiyah. Oke, Ustadz menarik sekali dan tadi Hel juga pengen menyinggung bagaimana cara kita membangun ukhuwah Islamiyah dengan teman-teman yang beda keyakinan dengan kita, karena banyak sekali juga masih menjadi permasalahan gitu Ustadz. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini Ustadz dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Ramadan.